Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Komputer dan Masyarakat ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Kejahatan Komputer dengan beranggotakan saya sendiri, Alia Oktarina, Tarisa Yukriah, dan juga Sakinah. Yang pertama, studi kasus pertama yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik, karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan. Namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider, kasus yang pernah diangkat oleh penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Kontribusi atau solusi yang bisa dilakukan yang pertama yaitu penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua yaitu penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah dari hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI atau Law of IT, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Yang keempat yaitu melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarisa Yukriah. Kepadanya saya Baiklah, selanjutnya penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di pusat tabulasi Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian. Kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, 15 April 2009. Kasus ini memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional dari hasil pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery, hacking, cracking, sabotage, and extortion atau cyberterrorism. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah atau against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik atau against property. Untuk kontribusi atau solusi, yang pertama kriptografi, yaitu seni menyandingkan data. Yang kedua internet firewall, untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internet. Firewall dapat bekerja dengan 2 cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Untuk yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Keempat, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tidak diundang atau intruder, atau adanya serangan. Bisa disebut juga attack. Selanjutnya yang kelima, melakukan backup secara rutin. Keenam, adanya pemantauan integrasi sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Selanjutnya yang ketujuh, perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Selanjutnya ke-8, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sakinah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus yang terakhir, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 atau sekitar 70 juta. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property, dan sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Selanjutnya, kontribusi atau solusi yang pertama ada perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Dan yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Dan yang terakhir, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.